Halo semua, selamat datang kembali di channel Cek Fakta, channel yang selalu hadir dengan pembahasan mendalam, analisis tajam, dan cerita-cerita menarik seputar sepak bola tanah air maupun dunia internasional. Di sini, kami tidak hanya membicarakan skor pertandingan atau gosip transfer biasa, tetapi juga mengulik cerita yang jarang terungkap, fakta yang sering terlewat, dan sisi lain dari perjalanan para pemain kita. Jadi, pastikan kalian sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini agar kami bisa terus menyajikan konten yang inspiratif buat kalian semua. Dan kali ini, kita akan membahas kabar yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, terutama para pendukung Persija Jakarta dan Timnas Garuda. Ya, kabar itu datang dari sosok bek tangguh, Kapten Makan Kemayoran, Rizky Ridho, yang baru-baru ini mengaku sudah menerima tawaran dari klub luar negeri. Sebuah kabar yang mengejutkan sekaligus menggembirakan, karena Ridho dikenal sebagai salah satu bek lokal terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, dengan usia yang masih sangat muda dan potensi yang terus berkembang. Di saat banyak pemain naturalisasi justru memilih untuk datang ke Indonesia, Ridho justru melakukan langkah sebaliknya. Ia ingin menantang dirinya sendiri dengan berkarier di luar negeri. Keputusan ini tentu tidak mudah, karena meninggalkan kenyamanan dan popularitas di Indonesia untuk masuk ke dunia yang jauh lebih kompetitif jelas penuh risiko. Tetapi justru disitulah mental juara seorang pemain akan terlihat. Dan sekarang, mari kita ulas lebih jauh perjalanan, dilema, serta arti penting langkah besar yang sedang dipertimbangkan oleh Rizky Ridho. Rizky Ridho bukanlah nama baru di sepak bola Indonesia. Ia lahir sebagai talenta muda yang ditempa di Akademi Persebaya Surabaya. Dari kota pahlawan itulah Ridho memulai perjalanan panjangnya dengan kerja keras dan dedikasi yang membuatnya akhirnya dipercaya masuk tim utama Bajul Ijo. Sejak awal, Ridho dikenal sebagai bek dengan karakter kuat, berani duel, tidak mudah goyah, serta punya visi bermain yang cukup matang meski usianya masih belia. Performanya di Persebaya langsung mencuri perhatian, dan dari situlah jalan menuju Timnas Indonesia terbuka lebar. Ridho kemudian mulai sering dipanggil memperkuat Garuda, baik di level junior maupun senior. Dengan cepat, ia bertransformasi menjadi salah satu pilar penting lini belakang skuad merah putih. Tidak heran, karena gaya bermainnya cocok dengan kebutuhan Timnas. Solid, disiplin, dan mampu membangun serangan dari lini belakang. Puncak perkembangan kariernya datang ketika ia memutuskan untuk bergabung dengan Persija Jakarta. Keputusan ini tentu membawa konsekuensi besar, karena bermain di klub ibu kota berarti siap untuk disorot ribuan pasang mata setiap minggunya. Di Persija, Ridho bukan hanya pemain biasa. Ia menjadi figur sentral dalam pertahanan Makan Kemayoran, bahkan dipercaya menyandang ban kapten utama. Tanggung jawab ini tentu tidak kecil, tetapi Ridho mampu membuktikan bahwa ia layak mendapatkannya. Selama 3 musim bersama Persija, Ridho sudah tampil dalam 64 pertandingan, mencetak 3 gol, dan menyumbang 2 assist. Catatan yang cukup impresif untuk seorang bek tengah. Tetapi yang lebih penting dari statistik itu adalah konsistensi permainannya. Jarang sekali kita melihat Ridho tampil di bawah performa. Ia hampir selalu bisa diandalkan dalam situasi apapun, baik saat tim menyerang maupun ketika bertahan habis-habisan. Dengan performa seperti itu, wajar jika banyak penggemar mendorongnya untuk mencoba peruntungan di luar negeri. Apalagi, beberapa pemain lokal Indonesia sebelumnya sudah membuktikan bisa bersaing di luar, seperti Asnawi Mangkualam yang bermain di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang, hingga Ramadan Sananta yang juga dikaitkan dengan klub luar. Ridho punya semua modal untuk menyusul mereka. Dan akhirnya, kabar itu benar-benar datang. Ridho mengaku sudah ada komunikasi dengan agen soal tawaran dari klub luar negeri. Meski ia belum bisa menyebutkan secara spesifik klub mana saja yang berminat, pernyataannya ini langsung membuat publik penasaran. Ia juga menambahkan bahwa saat ini sedang dalam proses pengurusan klausul transfer agar bisa membuka jalan untuk main abroad. Kabar ini tentu disambut gembira oleh fans Timnas Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa jika Ridho bisa menembus liga luar negeri, maka kualitasnya akan meningkat berkali-kali lipat. Sebab, level kompetisi di luar jelas berbeda dengan Liga 1 Indonesia. Intensitasnya lebih tinggi, lawan-lawannya lebih tangguh,
dan tekanan yang dihadapi pun lebih berat. Semua itu bisa membuat Ridho menjadi bek yang lebih matang, lebih disiplin, dan lebih siap saat membela timnas Indonesia di level internasional. Namun, di balik kabar gembira ini, ada pula dilema besar yang harus dihadapi. Kontrak Ridho bersama Persija sejatinya masih berlaku hingga akhir musim ini. Dan selama kontrak itu berjalan, pihak Persija tentu punya hak penuh untuk menentukan masa depannya. Bahkan, Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, sudah menegaskan bahwa Ridho tidak akan kemana-mana selama kontraknya masih aktif. Tidak hanya itu, Persija juga dikabarkan sedang berusaha memperpanjang kontraknya agar sang kapten tetap bertahan lebih lama di ibu kota. Bambang Pamungkas juga menyinggung misi besar Persija untuk beberapa tahun ke depan. Pada 2027, Jakarta akan merayakan ulang tahun ke-500 dan pada 2028 Persija akan genap berusia 100 tahun. Dua momen bersejarah ini tentu ingin dirayakan dengan gelar juara, dan Ridho diproyeksikan menjadi salah satu figur penting yang akan memimpin Macan Kemayoran mencapai target itu. Dengan kata lain, Persija tidak mau begitu saja melepas pemain sepenting Ridho, apalagi di tengah persiapan menuju 2 tahun emas tersebut. Inilah yang membuat situasi semakin menarik. Di satu sisi, Ridho ingin mencoba tantangan baru di luar negeri demi perkembangan karier dan kebanggaan bangsa. Di sisi lain, Persija punya kepentingan besar untuk mempertahankannya demi ambisi klub. Keputusan ini tentu tidak mudah. Apapun yang dipilih, Ridho akan menghadapi konsekuensi besar. Kalau ia bertahan di Persija, ia akan terus menjadi kapten, figur penting, dan mungkin akan mengangkat trofi pada ulang tahun ke-100 klub. Namun, jika ia pergi, ia akan mengorbankan kesempatan itu, tetapi membuka jalan untuk meningkatkan kualitasnya di luar negeri dan membawa nama Indonesia lebih tinggi di pentas internasional. Dan jangan lupa, bermain di luar negeri juga bukan perkara mudah. Ada banyak tantangan yang menanti. Dari soal adaptasi dengan budaya dan bahasa, persaingan dengan pemain asing yang kualitasnya mungkin lebih tinggi, hingga tekanan besar untuk bisa membuktikan diri. Banyak pemain Indonesia yang mencoba peruntungan di luar negeri, tetapi tidak semuanya berhasil. Namun, jika Ridho bisa melewati tantangan itu, maka jalan menuju sukses akan terbuka lebar. Lalu, klub mana yang kira-kira akan menjadi tujuan Ridho? Apakah dari Asia Tenggara, seperti Thailand atau Malaysia? Atau mungkin dari Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, yang level liganya jauh lebih kompetitif? Bahkan tidak menutup kemungkinan ada klub Eropa yang meliriknya, mengingat tren pemain Asia yang semakin diminati di benua biru. Semua kemungkinan itu masih terbuka dan tentu menarik untuk kita tunggu. Apapun pilihannya, satu hal yang pasti, Ridho saat ini sedang berada di persimpangan jalan penting dalam kariernya. Dan sebagai fans, kita hanya bisa mendukung keputusan terbaik yang akan ia ambil. Karena pada akhirnya, baik bertahan di Persija maupun berkarier di luar negeri, tujuan utamanya tetap sama, yaitu mengangkat prestasi dan nama baik sepak bola Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Rizky Ridho sebaiknya bertahan di Persija demi misi besar klub menuju ulang tahun ke-100, ataukah lebih baik ia berani keluar negeri untuk menantang dirinya sendiri dan membawa pengalaman baru ke timnas Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan panjang kita kali ini tentang Rizky Ridho yang mengaku sudah mendapat tawaran dari klub luar negeri. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Cek Fakta dengan cara like, share, dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan berita-berita menarik, fakta-fakta unik, dan analisis mendalam seputar dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda!